Pemirsa Bincang Sehati, influenza atau flu adalah infeksi virus yang terjadi pada saluran pernafasan. Kondisi yang datang secara tiba-tiba ini biasanya berlangsung selama 7 hingga 10 hari. Penularan influenza biasanya terjadi melalui udara yang sudah tercemar oleh virus dari orang lain yang telah terinfeksi melalui batuk atau bersin, atau dari benda yang sudah disentuh orang tersebut. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini masih satu keluarga dengan virus penyebab wabah penyakit COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini. Itu sebabnya gejala awal dari penyakit ini mirip dengan gejala influenza. Perbedaannya, virus COVID-19 dapat menyebabkan infeksi pada paru, bahkan dapat menyebabkan kematian. Virus penyebab kedua penyakit ini berasal dari keluarga yang sama. Untuk itu, kita perlu mengetahui perbedaan gejala antara influenza dengan COVID-19 karena persamaan gejala awal penyakit ini. Untuk influenza, tubuh dapat membuat antibodi untuk melawan jenis virus serupa. Sedangkan COVID-19 perlu penanganan khusus karena penularannya yang cepat. Imunitas tubuh adalah senjata yang paling ampuh untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus ini. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar? Anda hari ini senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, infeksi saluran pernafasan merupakan infeksi yang menyerang saluran pernafasan manusia. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri atau virus dan saat ini masyarakat sedang diselimuti kekhawatiran akibat wabah COVID-19. Pasalnya, infeksi dari COVID-19 ini menyerang saluran pernafasan dan memiliki gejala yang hampir sama dengan penyakit flu biasa namun memiliki akibat yang lebih fatal. Lalu sebetulnya gejala seperti apa yang membedakan antara flu biasa dengan COVID-19? Nah, topik itulah yang kita bahas di Bincang Sehati kali ini, yaitu tentang infeksi virus pada pernafasan. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-2903-2644. Kami buka untuk Anda atau di Instagram @bincang_sehati_tv. Dan untuk membahas topik ini pemirsa, di studio Bincang Sehati sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Christoph T. Azega, spesialis paru FISR, FAPSR, yang merupakan spesialis paru dari Eka Hospital BSD. Halo dokter, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih dok hadir di Bincang Sehati. Hari ini kita akan membahas tentang infeksi virus pada saluran pernafasan. Dok, sebelum kita bahas tentang infeksi virus di saluran pernafasan itu seperti apa, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai sistem pernafasan manusia, itu terdiri dari bagian yang mana saja, dimulainya dari mana saja, itu bagaimana sih dokter? Baik, seperti kita ketahui sistem pernafasan manusia ini kan memastikan kita dapat cukup oksigen, bekerja untuk memastikan kita dapat oksigen untuk bisa mengoptimalkan kerja tubuh secara keseluruhan. Oksigen yang cukup itu memastikan bahwa organ-organ di dalam tubuh kita itu berfungsi dengan baik. Itu melibatkan banyak hal, banyak organ dan kerjasama. Otak sebagai pusat pernapasan kita, kemudian di situ ada jaringan saraf, kemudian berhubungan dengan hidung di mana udara masuk, kemudian dia masuk ke faring, laring, kemudian masuk ke saluran napas bawah, trakea, kemudian sampai ke komponen yang paling kecil dari saluran napas kita yang disebut dengan alveoli. Di alveoli inilah kemudian terjadi pertukaran gas, oksigen, dan CO2 yang kemudian didistribusikan oleh darah ke seluruh organ-organ tubuh. Jadi ini juga berhubungan dengan kegiatan otot dari dinding dada dan diafragma kita untuk memastikan proses ini berjalan dengan efektif. Oke. Nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai sistem pernafasan di dalam tubuh manusia, itu sebetulnya usia berapa sistem pernafasan itu sudah bekerja dengan baik sebetulnya dok? Iya, kalau berbicara dengan organ pernapasan paru kan biasanya pada janin seperti itu di dalam kandungan mulai terbentuk pada trimester pertama ya. Kemudian dia bisa berkembang sedemikian rupa dan siap untuk berfungsi optimal pada usia kehamilan sekitar 3 minggu. Kemudian baru dia mulai
berfungsi dengan baik ketika seseorang bayi janin itu dilahirkan. Ketika dia menangis, kemudian paru-parunya mengembang. Selama di dalam kandungan, kecukupan oksigennya itu dipenuhi melalui tali pusat dari ibunya, nutrisi, oksigen, jadi didistribusikan dari plasenta itu melalui ibunya. Oke, jadi artinya ketika bayi mulai menangis, itu adalah sistem pernafasan sudah bekerja begitu dok? Ya. Nah dok, kalau kemudian manusia atau individu kemudian mengalami kondisi pernafasan yang kurang baik. Nah itu sebetulnya kondisi yang seperti apa yang bisa kita bilang bahwa ini kondisi pernafasannya kurang baik gitu? Ya, kalau kita sebutkan kondisi pernapasan kurang baik, seperti kita tahu bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak hal yang berhubungan dengan proses pernapasan ini. Kalau ada masalah misalnya masalah di hidung, saluran napas atas, di sekitar faring, laring, daerah tenggorokan, atau kemudian ada masalah di saluran napas bawah, sampai kemudian ke komponen yang paling kecil, itu juga bisa mempengaruhi distribusi oksigen. Seperti kita tahu, kalau kita lihat perjalanan oksigen masuk ke saluran napas kita, kemudian masuk ke komponen terkecil dari saluran napas, kemudian terdistribusikan ke semua organ tubuh, hal-hal yang mengganggu proses itu tetap berpotensi membuat gangguan dalam distribusi oksigen dan bisa berpengaruh ke tubuh kita. Pengaruh di tubuh macam-macam, mulai dari ringan yang paling berat. Kalau misalnya kelainannya ringan, tentu masih bisa dikompensasi oleh tubuh. Tapi kalau dalam tahapan yang berat, ya kita harus memeriksa dengan lebih lanjut kelainan apa yang bisa timbul dari keluhan-keluhan tersebut. Oke, artinya spektrum kelainannya itu beragam dan banyak sekali begitu ya dok ya. Oke, tapi kalau kemudian berbicara mengenai saluran pernafasan, kelainan atau permasalahan atau masalah kesehatan yang paling sering kemudian menjadi masalah pada saluran pernafasan gitu dok, khususnya mungkin kita di Indonesia yang tinggal di negara tropis gitu, itu apa saja sih dok? Yang kalau kita bicara mengenai masalah kelainan yang bisa timbul di saluran napas, biasanya kita sering berhadapan dengan misalnya infeksi-infeksi virus yang musiman seperti itu. Ada infeksi flu yang bisa berlangsung sepanjang tahun, tapi terutama pada musim-musim hujan, bulan Desember sampai bulan Maret, April seperti itu. Itu sering-sering terjadi, ada keluhan-keluhan batuk, kadang pilek, ada nyeri tenggorokan, dan dengan daya tahan tubuh yang baik biasanya itu bisa hilang sendiri. Tidak ada pengobatan khusus untuk itu. Oke dok, kita akan lanjutkan bahasan topik ini dok selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Line telepon kami buka di 021 2903 2644 atau Instagram @bincang_sehati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati, masih membahas topik tentang infeksi virus pada saluran pernafasan. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 2903 2644 yang buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang_sehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Christoph T. Azega yang merupakan spesialis paru. Dok, kalau kemudian berbicara mengenai infeksi virus, tadi kan dokter sempat sampaikan ada infeksi di saluran pernafasan. Nah, kalau kemudian kondisi sakit di saluran pernafasan diakibatkan oleh infeksi dengan yang disebabkan oleh yang lain begitu dok. Itu sebetulnya membedakan apa sih dok? Iya, infeksi di pernafasan itu kan bisa disebabkan oleh banyak hal. Selain virus, bisa juga disebabkan oleh bakteri, bisa juga disebabkan oleh jamur misalnya. Itu yang sering kita dapatkan. Hal lain yang bisa kadang-kadang bukan hanya proses infeksi, itu juga mungkin pada mereka yang hiperaktivitas atau mereka yang sensitif dengan debu, polutan, alergen. Sering kita dapatkan asma atau PPOK seperti itu pada mereka yang perokok atau bekas perokok. Hal lain yang juga bisa berhubungan dengan sistem pernapasan, bisa menimbulkan keluhan batuk atau sesak seperti itu, ya misalnya proses-proses yang berhubungan dengan keganasan atau malignancy, tumor atau metastasis tumor ke paru. Nah, tentu identifikasi penyebabnya itu sangat dibutuhkan ketika kita misalnya mendapatkan pasien-pasien tertentu dengan kelainan-kelainan yang berhubungan dengan saluran napas, baik batuk atau mungkin nyeri, sakit tenggorokan, meriang, demam seperti itu.
Oke, oke. Jadi itu tadi beberapa penyebab masalah di pernafasan begitu Iya, ya dok ya. Bisa bisa karena saja. alergi, virus, bakteri gitu. Nah dok, kalau kemudian gejala dari infeksi saluran pernafasan itu sendiri, apakah secara spesifik ada yang menunjukkan bahwa oh ini penyebabnya infeksi nih gitu? Iya, untuk kadang tadi saya sudah sampaikan, kadang infeksi di saluran napas itu bisa disebabkan oleh virus, bakteri, Bakteri. jamur. Pada keadaan awal, keluhan yang ditimbulkan tidak spesifik untuk penyebab tertentu. Hmm, Bisa batuk seperti itu, misalnya meriang, demam, sesak, nyeri, sakit tenggorokan. Kadang-kadang itu bisa disebabkan oleh tidak hanya virus, misalnya oke. bakteri juga bisa. Hmm. Yang tentu yang harus diperhatikan bahwa evaluasi yang ketat, pemeriksaan yang teliti untuk memastikan penyebab pasti timbulnya keluhan tersebut. Hmm. Ya, Oke, nah kalau kemudian untuk mengetahui penyebab pastinya apakah ada tes yang dilakukan, oh ini karena virus, ini karena bakteri, karena tentunya penanganannya akan berbeda kan ya dok ya, ketika misalnya dia disebabkan iya, oleh virus, disebabkan bakteri, disebabkan oleh jamur begitu dok. iya. Itu biasanya screeningnya dengan apa dok? Ya, biasanya ketika ada pasien-pasien kita misalnya masuk dengan keluhan-keluhan respirasi seperti itu, tentu dokter akan menanyakan dengan cermat dan teliti keluhannya secara keseluruhan. Oke. Kemudian setelah ditanyakan keluhan secara keseluruhan, tentu akan dilakukan pemeriksaan fisik. Hmm. Pemeriksaan fisik untuk mendengarkan terutama untuk bunyi napas yang bersangkutan. Oke. Kemudian setelah itu biasanya dokter akan melakukan, bila diperlukan dia akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang lain, bisa berupa ronsen toras, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan darah, Ah, dan oke. biasanya untuk identifikasi tertentu, khususnya misalnya kita dapatkan untuk menentukan ini disebabkan oleh bakteri, kelompok bakteri tertentu, kita butuh pemeriksaan lendir atau dahak yang bisa kita lakukan. Ah, oke, jadi ada pemeriksaan lebih lanjut sebetulnya ya dok ya Ya, untuk kemudian mengetahui penyebab pastinya ini apa, apakah infeksi virus, infeksi bakteri atau betul, disebabkan oleh jamur begitu ya dok ya. betul. Dok kalau sekarang yang lagi rame mungkin kan ya pemirsa bahasnya adalah mengenai virus gitu dok, Ya, termasuk juga ada virus yang ya paling sering atau common sering kita hadapi kan dan influenza. Sampai sekarang yang sedang mewabah itu COVID-19. Dok kita bahas mengenai influenzanya terlebih dahulu nih ya. dok. Kalau kemudian kita membahas tentang influenza sendiri, itu sebetulnya kondisi influenza itu bagian saluran pernafasan mana sih dok yang diserang oleh virusnya? Ya, ya, influenza ini biasanya kan bisa terjadi sepanjang tahun, khususnya untuk bulan-bulan Desember sampai Maret, April seperti itu. Keluhan yang ditimbulkan bisa berupa batuk, pilek, nyeri, sakit tenggorokan, sampai demam. Tapi kalau kita ngomong mengenai influenza, biasanya kan dengan daya tahan tubuh yang baik, tanpa pengobatan yang spesifik untuk itu, dia bisa hilang sendiri dalam waktu 1-2 hari sampai mungkin sampai 7 hari ya, sampai seminggu, kemudian gejalanya akan pulih dengan sendirinya. Biasanya untuk kasus-kasus seperti itu kita tidak ada pengobatan yang khusus untuk diberikan. Biasanya kita menganjurkan pasiennya untuk lebih banyak istirahat seperti itu, asupan makanan yang baik untuk meningkatkan kondisi tubuh, minum yang cukup, dan tentu gaya hidup yang sehat. Kadang kita kasih obat tapi kita berikan sifatnya simptomatik untuk mengurangi keluhan. Kalau misalnya dia ada batuk, kita kasih obat batuk. Kalau dia ada demam, kita kasih obat demam. Hal-hal seperti itu yang biasanya kita lakukan. Oke, tapi bukan untuk kemudian menyasar virus influenzanya itu ya dok ya? Ya, karena kita harapkan sebenarnya kalau kita ngomong influenza kan dengan daya tahan tubuh kita sendiri saja bahwa itu kemudian akan bisa menghilangkan penyakit tersebut. Oke, oke. Nah, mungkin kalau pemirsa di rumah dalam kondisi yang gini ya, seringkali pada saat pilek atau influenza gitu ya dok, sering iya nih agak-agak flu berat gitu. Ada juga yang bilang flu-nya ringan. Apakah sebetulnya influenza itu punya apa derajat tingkat keparahan atau derajat keparahan ya sih dok sebenarnya? Ya, sebenarnya kan flu influenza ini kan sudah ada cukup lama ya. Ya. Bisa berlangsung sepanjang tahun seperti itu, terutama pada musim-musim penghujan, dan tubuh kita juga pasti sudah terbiasa dengan sudah pernah terpajan atau terpapar dengan influenza ini. Nah, yang tentu yang ketika kemudian sering terpajan, tentu ada di situ ada mekanisme adaptasi, mungkin sudah ada mekanisme imunitas di situ. Kalau
kita berbicara mengenai influenza yang sering terjadi saat ini sih secara keseluruhan biasanya sifatnya ringan. Oke. Kecuali kadang memang dalam kesempatan-kesempatan tertentu, kondisi tertentu, ketika virus terjadi infeksi virus influenza, pada kesempatan yang sama juga bisa timbul infeksi bakteri. Jadi kita sebut sebagai infeksi sekunder biasanya. Ya. Jadi kita juga berhadapan dengan tidak hanya influenzanya, tapi karena mungkin keadaan tubuhnya yang relatif turun, kita juga berhadapan ada manifestasi infeksi bakteri di situ. Nah, ketika hal itu bisa terjadi, tentu keadaannya sudah tidak sederhana hanya karena infeksi influenza, tapi juga butuh tata laksana untuk infeksi bakterinya. Oke, Dok, kita lanjutkan bahasnya nanti ya, Dok ya. Selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa, line telepon masih kami buka di 021 29032644 atau Instagram @bincang_sehati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang infeksi virus pada pernafasan. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, 02129032644 kami buka untuk Anda atau Instagram @bincang_sehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Christoph T.A. Zega, spesialis paru. Dok, tadi sempat disampaikan gejala-gejala dari influenza seperti apa? Batuk, pilek, demam, kemudian itu masuk bagian dari gejala influenza. Nah, kalau kemudian yang sekarang sedang mewabah nih, Dok, COVID-19, gejalanya samakah atau sebetulnya ada perbedaan yang mendasar dari kondisi tersebut? Sebenarnya kalau dilihat keluhan yang timbul, kalau kita lihat laporan WHO terakhir, itu pada yang COVID itu seperti yang utama yang sering didapatkan dari kasus-kasus yang sudah ada itu demam, kemudian ada bisa timbul batuk seperti itu, kemudian bisa timbul napasnya terengah-engah, napasnya pendek, perasaan sesak seperti itu. Kemudian bisa disertai dengan nyeri, mialgia, rasa letih, lesu, sakit kepala seperti itu. Untuk keluhan yang sering didapatkan misalnya pada yang influenza, pilek seperti itu, atau misalnya produksi dahak yang banyak, itu pada yang COVID itu hanya didapatkan sekitar 5%-an kasusnya. Keluhan-keluhan seperti diare seperti itu pada yang COVID hanya sekitar 1%. Jadi umumnya yang sering didapatkan itu adalah demam, batuk, kemudian napas terengah-engah, napas pendek seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai demamnya sendiri, Dok, sebetulnya apakah ada demam yang berbeda antara demam influenza biasa dengan demam COVID-19 ini, Dok? Demamnya sih kurang lebih sama ya, ketika kemudian kita berpatokan dengan suhu 38 derajat Celcius atau lebih seperti itu. Dan hal itu bisa ditimbulkan juga oleh infeksi virus, salah satunya influenza. Jadi kalau demamnya tetap seperti influenza pada umumnya di angka 38 seperti itu ya, Dok ya. Nah, Dok, kalau kemudian kita berbicara sekarang, mungkin kan pemirsa di rumah gitu ya, sering banyak yang khawatir pada akhirnya karena gejalanya mirip gitu ya, Dok, dengan gejala flu sedikit, kemudian sudah berpikirnya langsung, wah jangan-jangan nih, aduh penularannya nih, apalagi kalau kita melihat per hari ini temuannya di Indonesia pasiennya bertambah begitu ya, Dok ya. Nah, sebetulnya untuk mengeliminir kekhawatiran itu sebetulnya ada hal tertentu yang kalau misalnya memang tidak pernah bersinggungan atau misalnya tidak pernah datang dari daerah yang memang pernah ada wabah di sana, itu sebetulnya nggak perlu khawatir berlebihan. Itu gimana sih, Dok, sebenarnya? Iya, benar sekali ya. Saat ini kan tentu kita masyarakat tentu akan menjadi kekhawatiran tersendiri ketika mengalami keluhan-keluhan seperti batuk, pilek, demam seperti itu. Di praktek sehari-hari juga kita sering dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan apakah mereka mengidap sakit corona COVID-19 ini. Tapi dalam tata laksana selanjutnya saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa keluhan-keluhan seperti itu tidak serta-merta bahwa dia mengalami COVID-19. Biasanya kita akan melakukan beberapa pertanyaan yang lebih detail kalau misalnya berhubungan dengan COVID-19. Misalnya ketika dia ada
demam, batuk, pilek seperti itu, apakah ada riwayat perjalanan misalnya ke negara-negara terjangkit dalam 14 hari terakhir, atau misalnya ada riwayat kontak dengan orang-orang yang terkonfirmasi, atau misalnya ada kontak dekat dengan orang yang terkonfirmasi seperti itu, atau ada mereka mengunjungi fasilitas-fasilitas kesehatan atau yang mungkin sedang merawat pasien terkonfirmasi seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka sama sekali hanya batuk pilek biasa seperti itu dan tidak pernah ada perjalanan ke negara-negara terjangkit, tidak kontak dengan orang yang sudah terkonfirmasi seperti itu, menurut saya sih lebih baik tidak perlu khawatir berlebihan. Oke. Itu bisa dijadikan pegangan gitu ya pemirsa untuk mengeliminir kekhawatiran, terutama buat kami nih dok, para ibu-ibu yang sering khawatir anak-anak batuk sedikit udah mikirnya macam-macam dok. Dok, ini sudah ada pesan yang masuk di Instagram @bincangsehat.id.tv. Kali ini pesannya datang dari @jeffrey_13. Pertanyaannya begini dok, saya sudah 3 hari flu berat, demam setiap malam, kalau pagi dan sore demamnya reda. Tenggorokan saya sedikit sakit pada saat menelan makanan dan minuman, serta saya batuk berdahak terus. Pada saat batuk juga terasa perih. Apakah ini flu biasa atau ada kemungkinan gejala mengarah ke yang lain, dok? Iya, ini hal yang bisa terjadi saat ini buat siapa saja, kapan saja kita bisa kena keluhan flu seperti ini. Tadi yang dialami oleh Pak Jeffrey tadi, demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, kadang dia ada produksi lendir dahak seperti itu. Tentu kalau misalnya yang harus dipastikan bahwa dalam keadaan seperti ini dominan ini hanya infeksi influenza biasa misalnya, atau ada keikutsertaan infeksi sekunder yang lain. Tentu juga buat Pak Jeffrey sendiri, kita juga harus memastikan tadi seperti saya katakan, kita memang tetap harus tidak reaktif tapi proaktif, kita tetap harus siaga. Kita juga harus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan misalnya dengan perjalanan ke negara-negara terjangkit, terutama 14 hari terakhir, atau misalnya kontak dekat orang-orang yang terkonfirmasi misalnya kasus-kasus ini, atau ke pelayanan kesehatan yang sedang ada pasien-pasien yang terkonfirmasi atau dalam pengawasan pasien-pasien ini. Nah, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti. Pada tahapan yang ringan, biasanya untuk keluhan-keluhan seperti ini, seperti tadi saya sampaikan, kalau misalnya keluhan-keluhannya, biasanya kan kita lebih mengandalkan daya tahan tubuhnya sendiri. Kemudian kalau misalnya diperlukan, kadang kita memberikan obat-obat simptomatik sesuai dengan keluhannya. Kalau dia batuk, kita kasih obat batuk. Kalau dia demam, kita kasih obat demam. Memang setelah itu tetap butuh evaluasi. Apakah dengan semua itu sudah lebih baik, atau malah belum banyak berubah, atau malah keluhannya bertambah berat. Nah, pada keadaan-keadaan seperti itu biasanya kita tentu harus ada evaluasi yang lain. Kalau diperlukan dilakukan pemeriksaan tambahan yang lain. Apakah ada hal lain yang memberatkan keadaan dari pasien itu sendiri. Oke. Jadi memang ini adalah satu kondisi yang umum dihadapi, tapi tentunya memerlukan anamnesa yang lebih mendalam lagi terkait dengan apakah pernah ada kunjungan ke negara terjangkit, perjalanan sebelumnya seperti apa, begitu ya dok. Ya oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Jeffrey_13 yang tadi menyampaikan pertanyaan di Bincang Sehat.id.tv. Dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai COVID-19 ini, itu kan masih satu ranah dari kita sebutnya awalnya itu virusnya corona, tapi kemudian nggak lama kemudian terkonfirmasi namanya menjadi COVID-19. Sebenarnya bedanya apa? Apakah itu satu jenis virus yang sama? Sebetulnya gimana sih dok? Iya, COVID yang ditemukan saat ini, ya, coronavirus 19 itu merupakan human corona. Jadi dia masuk ke 7 jenis corona, human corona, dan benar-benar baru, tidak pernah ada sebelumnya. Sebenarnya yang human corona yang awal-awal itu keluhannya relatif lebih ringan, kecuali yang dulu pernah sempat terjadi wabah, yaitu ketika ada SARS tahun 2002 atau MERS 2009, itu jenis human corona yang kalau kita lihat itu justru sebenarnya kalau kita lihat dari sisi case fatality rate-nya itu jauh lebih tinggi daripada COVID-19 ini. Kalau dia SARS yang terjadi waktu itu case fatality rate-nya sekitar 10%-an, dan MERS lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 30%-an. Jadi kemungkinan untuk menimbulkan kematian dia bisa lebih besar. Cuma yang tetap menjadi kewaspadaan kita harus hati-hati, ini virus novel corona baru,
ya. Sekarang disebutkan COVID-19 untuk menghindari stigma tertentu, daerah tertentu. Jadi dibuatlah namanya menjadi COVID-19. Ini virus yang baru, kita belum tahu secara utuh sifatnya, akibat yang bisa ditimbulkannya. Sampai saat ini kita juga belum tahu pasti pengobatan untuk yang definitif, yang pasti untuk virus tersebut, pun juga dengan vaksinnya. Oke dok, kita akan lanjutkan bahasannya selepas informasi telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Line telepon kami buka di 0212903264 atau Instagram @bincangsehati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang infeksi virus pada pernafasan. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line teleponnya masih kami buka di 0212903264 atau Instagram @bincangsehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik kita masih dengan Dr. Christoph T. Azega, spesialis paru. Dok, kalau kemudian tadi kan sudah dijelaskan bahwa sebetulnya perbedaannya corona dengan COVID-19 itu seperti apa, dokter sudah sampaikan. Nah, kalau kemudian akibatnya dok, apakah COVID-19 ini memiliki keparahan atau tingkat keparahan yang jauh lebih parah dibandingkan dengan jenis-jenis yang lainnya dok? Iya, kenyataan saat ini yang kita dapatkan dari laporan WHO dan data yang kita lihat sampai pada hari ini bahwa sebenarnya dari mereka yang terinfeksi itu sekitar 80% itu gejalanya ringan. Sebagian sekitar 15% kemudian bisa lebih berat, timbul pneumonia, pada yang 5% sisa itu timbul kemudian kritikal. Nah, bila dilihat lagi distribusi misalnya umur pasien, keadaan pasien yang mengalami sakit itu, ternyata ditemukan bahwa mereka yang kemudian berkembang menjadi infeksi berat ini adalah kelompok-kelompok usia tertentu. Kelompok-kelompok usia yang sering kita dapatkan lebih berat itu di atas 60 tahun, biasanya 60, 70. Mereka biasanya relatif lebih rentan karena daya tahan tubuhnya rendah. Kemudian bisa dilihat lebih lanjut, kadang-kadang mereka punya penyakit penyerta, ada komorbid yang memperberat keadaannya. Misalnya ada sejarah sakit jantung sebelumnya, ada sejarah sakit gula, ada sejarah penyakit paru kronik, mereka yang mungkin ada hipertensi, dan penyakit-penyakit komorbid yang lain, terutama yang itu. Jadi ketika yang mereka yang berusia 60 tahun ke atas, kemudian ada penyakit penyerta yang lain, keluhan yang ditimbulkan akan jauh lebih berat timbulnya. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang 5% itu akhirnya menjadi kondisi kritikal begitu ya dok ya? Nah dok, kemudian lebih kritis. Nah dok, kalau kemudian masuk ke term yang kondisi kritikal, sebetulnya organ di paru mana yang pada akhirnya diserang sehingga membuat akhirnya ini masuk dalam kondisi yang kritikal dok, yang pada akhirnya bisa fatal mengakibatkan kematian gitu. Apa sih yang terjadi? Iya, seperti kita ketahui ya, ini kan virus COVID-19 ini dia akan menempel di sel epitel mukosa yang reseptornya pas dengan dia. Jadi ketika reseptor di mukosa itu di beberapa anggota tubuh itu ada, tapi terutama lebih banyak di saluran pernapasan dan usus. Jadi virus kemudian masuk, kemudian menempel, kita sebut di reseptor AC2. Kemudian ketika dia sudah menempel, dia masuk ke dalam selnya, kemudian dia mengadakan replikasi di situ, kemudian timbul virus baru dari invasi tadi yang virus tadi. Nah, yang sering timbul selama ini biasanya keluhan-keluhan karena reseptor, jadi tempat masuknya virus itu lebih banyak di saluran napas. Itu keluhan-keluhan umum yang timbul itu ya keluhan-keluhan yang berhubungan dengan respirasi, batuk, sesak, seperti itu. Ada juga yang berhubungan dengan saluran pencernaan usus, tapi dengan persentase yang kecil. Nah, seperti kita ketahui, ini kan virus kita masih belum tahu persis sifatnya secara keseluruhan. Tadi saya sampaikan bahwa pada kasus-kasus tertentu ketika pada usia 60 tahun kemudian ada penyakit penyerta, keluhannya lebih berat. Mereka itu biasanya relatif lebih rentan, dan kalau kemudian virus berkembang, kalau kita melihat urutan-urutannya itu biasanya pada mulai dari awal dia keluhan-keluhan batuk-batuk seperti itu, kadang kita pada hari ke-5 sampai hari ke-7 kita
ketemu pneumonia kalau kita lihat urutan-urutannya, dan kalau dia semakin berat biasanya akan berkembang ke penyakit-penyakit yang misalnya kita sebutkan tuh ARDS. ARDS itu terjadi kegagalan terutama distribusi tadi saya katakan dari awal, oksigen itu untuk bisa bekerja optimal dia harus terdistribusi masuk kemudian ke paru, kemudian masuk ke salah satu komponen paru yang paling kecil alveoli, kemudian disebarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, proses difusi yang terjadi biasanya karena tadi infeksi berat itu, oksigen yang harusnya bisa berganti oksigen dan CO2 di komponen paru yang paling kecil itu tidak bisa berlangsung dengan optimal. Itu terjadi kegagalan. Kemudian akibat kegagalan itu tubuh tidak bisa mencukupi kebutuhan oksigennya, sehingga kemudian bisa terjadi kegagalan fungsi dari organ tubuh. Selain kumannya kemudian menyebar ke seluruh tubuh, menimbulkan kegagalan tubuh dan bisa menimbulkan kegagalan nafas sampai kematian. Oh, itu yang menyebabkan kematian ya, Dok. Dok, sudah ada penelpon yang siap bergabung dengan kita. Kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo, Bincang Sehati. Halo, Bincang Sehati. Ya. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Saburi. Oke, Pak Saburi di mana, Pak? Dari Situbondo. Situbondo. Oke, silakan Pak pertanyaannya. Ini. Nah, sebelumnya saya sampaikan terima kasih sama Pak Dokter ya. Sudah dikasih kesempatan. Ini Dok, saya punya riwayat asam lambung. Sudah 1 tahun belum sembuh-sembuh, Dok. Yang paling ini saya sesak napasnya itu, Dok. Sama sering nyeri-nyeri di seluruh tubuh, terkadang di kaki, tangan, di punggung gitu. Dan sesak napas ini. Sering sekali, Dok. Dan rasa tenggorokan ini. Kalau mau menelan sesuatu agak ada apanya gitu, tidak enak. Dan lidah ini terasa pekat sekali, Dok. Oke, baik Bapak, ada lagi? Gimana caranya, apa ada satu makanan yang harus kita jauhi? Apa itu bentuknya? Baik, Dokter ada pertanyaan. Kalau boleh dimakan, apa itu juga bentuknya, Dok? Oke, baik, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehat. Sama-sama, Bu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Dok, ini kalau diresum boleh kondisinya ada sesak nafas, tetapi ada riwayat asam lambung juga. Apakah mungkin sesak nafas ini berkaitan dengan asam lambung atau mungkin ada indikasi yang lain dengan gejala-gejala yang tadi disampaikan atau keluhan-keluhan yang tadi disampaikan oleh Bapak Saburi seperti nalan yang sakit di tenggorokan, kemudian ada nyeri tubuh, itu bagaimana ya, Dok? Iya, kalau kita berbicara mengenai sesak napas itu tidak hanya disebabkan oleh masalah di saluran napas. Sesak napas juga bisa disebabkan oleh kelainan yang lain, bisa karena masalah jantung juga bisa sesak, atau kadang-kadang tadi yang disampaikan seperti Bapak tadi, kadang-kadang kalau asam lambungnya naik, ada sensasi sesak yang bisa timbul. Untuk kasus seperti Bapak sih menurut saya kadang-kadang tergantung dengan derajat kelainannya. Kalau memang ada hal seperti itu di mana ada asam lambung yang relatif naik, mungkin bisa memeriksakan diri lagi ke dokter khususnya untuk menangani asam lambung, atau sementara untuk menurunkan, bisa minum obat-obat untuk menurunkan produksi asam lambung, mungkin akan memperbaiki keluhan Bapak tersebut. Oke, Dok. Memang ada kemungkinan bisa jadi sesak karena asam lambung gitu ya. Tapi harus periksa lebih lanjut apakah itu memang benar-benar menjadi penyebabnya, begitu ya, Dok ya. Oke, Dokter. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan Pak Saburi di Situbondo. Dan sekarang pemirsa di rumah, kami telah menyiapkan rangkaian tips untuk Anda semua. Tipsnya kali ini tentang bagaimana menguatkan daya tahan tubuh dengan vitamin. Seperti apa tipsnya? Silahkan simak yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, sistem imun tubuh memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari bakteri dan virus. Vitamin dan mineral merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh seperti berikut ini. Vitamin A. Vitamin A baik untuk penglihatan yang juga memiliki manfaat untuk menjaga kulit, pertumbuhan rambut, dan sistem imun tubuh. Vitamin A juga dikenal sebagai antiinflamasi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin ini terkandung dalam wortel, mangga, ubi-ubian, telur, dan susu. Vitamin B6. Vitamin B6 berfungsi merubah makanan menjadi energi dalam tubuh. Tubuh akan memproduksi sel darah merah
yang akan membawa oksigen ke seluruh tubuh dan membantu untuk meningkatkan imun. Kentang dan pisang merupakan makanan yang kaya akan vitamin ini. Vitamin C. Vitamin C merupakan vitamin yang paling efektif dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Vitamin C juga membantu pertumbuhan sekaligus memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Banyak terkandung dalam jeruk, kiwi, paprika, dan brokoli. Vitamin D. Vitamin D sangat baik untuk pertumbuhan tulang, serta dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Vitamin ini dapat diperoleh dengan berjemur di bawah sinar matahari. Juga dapat diperoleh dari susu kedelai, sereal, keju, dan kuning telur. Vitamin E. Antioksidan yang terkandung di dalam vitamin E mampu membantu tubuh melawan virus dan bakteri, dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus menjaga kulit. Terkandung di dalam kacang-kacangan seperti almond dan kacang mete. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati, masih membahas topik tentang infeksi virus pada pernafasan. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line teleponnya masih kami buka di 02129032644 atau Instagram @bincangsehati.id. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber kita Dr. Christoph Teaziga, spesialis paru. Dok, kalau kemudian individu yang tadi dokter sempat sampaikan ada sebetulnya prevalensi untuk sembuhnya besar karena yang berubah jadi fatal itu hanya sekitar 5% kalau kita melihat kasus COVID-19 ini. Dok, kalau misalnya pasien yang sudah sembuh, itu apakah bisa terkena penyakit terkena COVID lagi, atau sebetulnya kalau mungkin orang awam gitu ya pemirsa, berpikirnya bahwa oh sudah sembuh, udah ada antibodi yang terbentuk, jadi harusnya ya nggak kena lagi gitu. Apakah gimana sih sebenarnya, Dok? Iya, kalau kita pernah baca laporan di Cina waktu itu, ada beberapa orang yang sudah dinyatakan sembuh ketika ternyata diperiksa lagi bahwa ternyata mereka terkena lagi infeksi COVID-19 ini. Jadi memang secara keseluruhan tadi karena kita tidak tahu persis apakah ini berhubungan dengan pemeriksaan yang harus lebih diperkuat hasilnya, atau memang benar-benar bahwa pada kesempatan yang sama dia terinfeksi lagi virus yang sama. Saya berpikir bahwa kemungkinan karena ini masih relatif baru, kita masih belum bisa menentukan secara jelas apakah ini sudah ada terbentuk antibodi yang khusus di dalam tubuh kita untuk melawan virus ini. Masih ada beberapa hal yang masih perlu kita pelajari untuk itu. Oke, jadi memang belum pasti, tapi kalau kita lihat dari temuan yang sudah terjadi adalah ada yang sudah kena tapi kemudian terinfeksi kembali, begitu ya Dok ya. Oke, nah Dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai iklim, apakah ada kaitan antara suhu di wilayah tertentu yang cukup hangat atau tropis kemudian membuat perkembangan virusnya ini menjadi tidak semasif kalau misal di suhu tertentu yang lebih dingin atau lebih lembab? Itu ada kaitannya nggak sih, Dok? Atau sifatnya si COVID-19 ini seperti apa, Dok, terkait dengan suhu? Iya, kalau misalnya kita lihat sebenarnya untuk yang corona itu biasanya pada suhu 22 sampai 25 derajat Celcius, pada kelembaban sekitar 40% dia bisa tahan sampai 5 hari seperti itu. Sebagian orang mengaitkan, dan kita berharap ketika kemudian musim berganti, dari saat ini kita masuk di musim penghujan, kemudian nanti bulan depan kita mungkin sudah musim hujannya berkurang, suhunya sudah lebih meningkat, tentu kita harapkan penyebaran virus ini, karena kita tahu bahwa kalau kita baca bahwa dia termasuk thermal sensitif, dia sensitif dengan suhu dan kelembaban. Dia bisa mati dengan misalnya tadi yang saya katakan, kalau dengan suhu 22-25 dia masih bisa bertahan hidup, tapi di atas itu mungkin sudah inaktivasi. Oke, jadi ada harapan sebetulnya ketika kita berganti musim akan menjadi turun kasusnya, begitu ya Dok ya? Berharap seperti itu pemirsa. Nah Dok, kalau kemudian membahas mengenai wabah COVID-19, itu kan orang pada akhirnya berbondong-bondong untuk bagusnya melihat sisi positifnya adalah orang jadi semakin aware atas pola hidup bersih sehat, kemudian termasuk juga menggunakan masker di area umum. Nah kalau kita kemudian berbicara mengenai masker yang sempat langka juga ya pemirsa belakangan waktu ini, itu
seefektif itukah kemudian penggunaan masker dalam mencegah virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita, itu bagaimana dok? Iya, saat ini kan kalau kita lihat ada beberapa jenis masker yang beredar di pasaran dan yang umum dipakai adalah masker yang surgical mask, ya, masker bedah, dan yang N95. Masker-masker itu bisa meminimalkan masuknya virus ya ke saluran napas. Tentu juga harus disertai dengan pemakaian masker yang benar, di mana misalnya yang berwarna ditaruh di depan, kemudian yang putih masuk ke sisi dalam. Karena surgical mask itu ada 3 lapisan, itu yang bagian luarnya itu adalah waterproof, yang di dalam dia berfungsi sebagai filtrasi, dan yang bagian dalam yang bersentuhan dengan mulut kita mengabsorpsi percikan atau ludah kalau misalnya kita pakai seperti itu. Satu lagi yang sering dipakai adalah digunakan mereka yang berhubungan langsung dengan pasien, masker N95 yang bisa menyaring sampai 95%. Nah, tentu yang kita tahu bahwa ini masker ini baru salah satu komponen untuk meminimalkan kemungkinan terinfeksi virus ini. Hal lain yang juga sangat penting adalah tentu kebiasaan-kebiasaan, misalnya untuk mencuci tangan seperti itu secara baik, kemudian batuk, bicara atau bersin misalnya ditutup mulutnya agar, karena ini kita tahu ini kuman droplet, dia bisa kemudian kalau dalam jarak waktu tertentu 1-2 meter dia bisa mengenai orang-orang sekitarnya baik pun langsung maupun tidak. Makanya kita tetap harus berusaha menutup. Gaya hidup sehat seperti itu tetap harus dipertahankan. Oke dok, sudah ada penelpon yang siap bergabung kembali dengan kita. Kita sapa penelpon kita. Halo, Bincang Sehati. Halo Bincang Sehati. Iya, siang dengan siapa di mana? Cindy di Pemalang. Cindy di Pemalang. Silakan pertanyaannya. Iya, dok, saya lagi resah sih sebenarnya sama corona yang terjadi belakangan ini. Karena saya termasuk orang yang sering batuk sama pilek. Kebetulan saya juga punya sinus. Nah, kalau misalkan udah pilek gini nih bisa sampai 2-3 hari, bahkan bisa sampai semingguan sih. Nah, terus kalau misalkan ada corona kayak gini nih, kemarin saya berpikir, apa mungkin ya saya periksakan ke dokter aja, karena pada saat flu, saya suka sakit tenggorokan dan gatal di leher, terus agak meriang sedikit sih. Apa harus ke rumah sakit atau seperti apa dok? Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Kami coba jawab bersama di sini. Dok, yang dipertanyakan mungkin kalau boleh saya resum adalah ada kondisi di mana sering batuk pilek, ada sinus juga. Apakah sudah saat pilek seperti ini, apakah sudah perlu untuk ke dokter, atau mungkin bisa lebih dieksplor lagi kondisi kayak gimana sebetulnya batuk pilek yang gimana yang harus datang ke dokter dok? Kalau menurut saya sih itu kan bisa dialami oleh semua orang, apalagi mereka yang misalnya ada bakat alergi, baik debu, polutan, alergen seperti itu. Untuk sementara mungkin bisa mengambil waktu istirahat seperti itu untuk memberikan kesempatan kepada tubuh untuk meningkatkan imunitas tubuh, kemudian makan minum yang bergizi, yang sehat seperti itu, dan kalau perlu bisa diberikan obat-obatan untuk mengurangi keluhan batuk pileknya. Nah, pada kasus ibu itu, kalau misalnya ada riwayat hal yang lain seperti saya katakan bahwa itu kan juga berhubungan dengan infeksi di saluran napas atas, salah satunya mungkin sinusitis, tentu juga harus dipastikan apakah itu sudah tertangani dengan baik atau tidak. Kadang-kadang masalah penyakit yang berada di sekitar saluran napas atas gitu juga tetap berpotensi bikin ibu dengan keluhan tadi bisa berlangsung berkelanjutan lebih lama. Jadi kalau misalnya ibunya sudah mengambil waktu istirahat, kemudian ibu sudah mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurangi keluhannya, tapi masih berlangsung terus dalam waktu yang lama, menurut saya tetap mungkin ada tetap diperlukan untuk evaluasi ke tenaga medis setempat. Dok, kalau berbicara mengenai waktu lamanya itu sebetulnya berapa sih dok? Karena kan kadang-kala relatif ya bagi setiap orang, lama buat mungkin saya merasanya udah agak baikan, tapi kita ada bisa patokan waktunya. Rata-rata kalau kita lihat kan flu seperti itu kan bisa berlangsung seminggu, kurang lebih seminggu seperti itu, kemudian dia perbaikan sendiri. Jadi kalau misalnya sudah di atas 1 minggu tidak ada perbaikan, segera untuk datang tetap ke dokter. harus waspada, apalagi kalau kemudian keluhannya bisa berlangsung semakin berat. Pileknya, sesaknya bertambah berat, dahaknya, produksinya semakin banyak, kemudian timbul keluhan meriang, demam, panas seperti itu, keadaan tubuhnya secara keseluruhan turun, ya tentu harus segera untuk ke
fasilitas pelayanan kesehatan Oke, terdekat. untuk memeriksakan diri dan mendeteksi lebih dini jika memang terjadi suatu hal yang perlu untuk mendapatkan pengobatan. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Cindy di Pemalang. Dok, kalau kemudian berbicara mengenai pencegahan, salah satu yang kita pakai itu adalah hand sanitizer juga, Dok. Ada kriteria tertentu nggak sih, Dok, atas hand sanitizer tertentu atau sabun-sabun tertentu yang memang harusnya dipakainya ini nih? Kan udah dipakai, kalau misal ternyata nggak sesuai kriteria dan tidak membunuh kuman juga sama saja begitu kan, Dok. Sementara di luaran juga makin sulit dapatnya, diperebutkan di mana-mana gitu. Itu gimana, Dok, sebenarnya? Ya, itu pemakaian hand sanitizer itu salah satu alternatif yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau kebetulan kita berada di suatu tempat di mana akses untuk kita mencuci tangan dengan sabun antiseptik terbatas. Tentu pada pemilihan hand sanitizer kita juga harus perhatikan komposisi atau isinya. Kita harapkan biasanya dengan kandungan alkohol di atas 70%. Seperti kita tahu, alkohol 70% bisa membunuh kuman ini. Kita harapkan juga kandungannya paling tidak ada alkohol senilai di atas 70% tersebut. Kalau misalnya keadaannya tangannya kotor, misalnya banyak kotoran seperti itu, tentu dengan hand sanitizer saja tidak cukup. Tentu kita tetap butuhkan dicuci dengan air mengalir, kemudian dibersihkan dengan sabun. Karena ketika tangannya banyak yang kotor seperti itu, penetrasi alkohol untuk membersihkan tangannya tentu terbatas. Ketika diberikan air mengalir akan lebih optimal. Oke, cuci tangan itu dengan air mengalir tetap menjadi yang paling optimal untuk kemudian membantu mencegah masuknya virus ke dalam tubuh kita. Nah, Dok, kalau kemudian terakhirnya mungkin nih, Dok, di highlight untuk pemirsa di rumah sekali lagi terkait topik kita kali ini, kondisi seperti apa yang harus kita mulai waspada terhadap jangan-jangan mengarah ke COVID-19 dan kemudian perbedaannya antara flu yang biasa dengan COVID-19. Singkat saja silakan, Dokter. Ya, saat ini tentu tetap ya kita tidak panik, tetap waspada. Kalau misalnya ada keluhan seperti demam, batuk seperti itu, napas pendek, sesak, kadang disertai dengan pegal, linu badan segala macam, dan kita terutama mereka yang pulang dari daerah terjangkit dalam 2 minggu terakhir, tentu itu harus berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan terdekat untuk dipastikan apakah dia perlu untuk dimasuk dalam kriteria orang dalam pemantauan atau mereka dalam pengawasan. Oke, Dokter. Terima kasih sekali, Dok, waktunya untuk hadir di Bincang Sati. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan dan berpartisipasi di Bincang Sati kali ini. Kritik saran kami tunggu di SMS 088981005000 atau Anda bisa bergabung di sosial media kami, ada Instagram, Facebook, dan YouTube di @bincang_sati.tv. Saya Ayu Sutomo undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.